Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena minggu lalu bersama-sama seluruh warga jemaat, kita telah merayakan ulang tahun yang ke-51 gereja kita GPIB Jemaat Nazaret. Perjalanan panjang penuh dengan begitu banyak suka duka berjemaat di gereja ini menjadi sejarah dalam kehidupan persekutuan kita. Namun, tahun ini, di usia yang ke-51, jemaat ini mendapat tantangan yang begitu mencekam, yang tak akan mungkin kita lupakan. Pandemi COVID-19 datang tiba-tiba, layaknya badai yang menghempas. Bahtera gereja yang dulu seakan begitu kokoh dan tak tergoyahkan, kini bagai terombang-ambing dalam lautan kecemasan. Akankah kita selamat sampai ke pelabuhan tujuan? Mungkinkah kita dapat berjumpa muka lagi? Apakah jabat hangat dan peluk cium kasih, mesra saudara seiman, sepelayanan, sepersekutuan dapat kita rasakan lagi seperti dulu? Dalam kebersamaan sebagai umat Tuhan, mari kita menghampiri hadirat Tuhan, Sang Nahkota yang agung, penyelamat kita. Marilah kita berdiri untuk menghadap Allah yang penuh kasih. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah kami. Saat ini kami hendak memulai ibadah. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu,
dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Mazmur 145 ayat 1 sampai 10 secara berbalasan. Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan 10. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Tiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besar kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka. Dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Saudara kasih dalam Kristus, kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk tetap dapat menghadap hadirat-Mu yang kudus di dalam persekutuan kami sebagai keluarga yang beribadah kepadamu. Dan saat ini ya Bapa, dalam perjumpaan kami dengan-Mu lewat firman-Mu, kami mohon Engkau kuduskan dan sucikan hati serta pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman Tuhan sepenuh hati kami, dan kami dapat memahami, dan kami ditolong untuk dapat melakukannya, untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 8 hingga ayat yang ke-13 yang menyatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara kekasih Kristus, selamat berjumpa kembali lewat NCTV dalam ibadah keluarga hari ini. Dan firman Tuhan kali ini selalu menjadi favorit hampir sebagian besar orang Kristen. Bahkan menjadi bagian penting dari karakter positif yang selalu diinginkan dari generasi lepas generasi, yaitu kasih. Bicara kasih, maka yang terbayang pada kita berkaitan dengan relasi. Apakah orang tua dengan anak, suami dengan istri, pria dan wanita, atau dengan seorang teman atau sahabat. Padahal Tuhan memberi kasih dalam pengertian yang lebih luas. Itu sebabnya Rasul Paulus ingin menjelaskan betapa penting dan bernilai kasih itu. Bahkan satu kualitas kasih yang sesungguhnya. Satu kualitas kasih bagi jemaat Korintus yang sedang berkonflik karena kesombongan yang berpusat pada diri sendiri dan kepentingan sendiri dengan berbagai aneka karunia-karunia yang dibangga-banggakan oleh mereka. Dampaknya terjadi pengelompokan dalam jemaat, munculnya gosip-gosip yang memecah belah persekutuan, bahkan menghalangi pelayanan dan kesaksian gereja. Menurut Rasul Paulus, berbagai karunia rohani yang dikagumi kebanyakan jemaat di Korintus yang kita bisa lihat di ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan ayatnya yang ke-8, tanpa kasih, maka segala perbuatan dengan karunia-karunia itu tidak berguna dan tidak berarti apa-apa. Itulah yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bahkan di dalam ayat 2C dan 3C pun dia mengatakan hal yang sama. Tentu karunia-karunia yang ada di dalam jemaat itu penting dan berguna. Karena berkaitan dengan tujuan yang Tuhan berikan, yaitu untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun gereja Tuhan dengan melakukan pelayanan-pelayanan berdasarkan kasih. Dalam artian, dengan kasih itulah yang akan memperkaya karunia-karunia yang ada dalam jemaat dan akan membuat pelayanan itu berarti. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dengan tegas Rasul Paulus mengatakan di ayatnya yang ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ungkapan ini mau mengatakan kepada kita semua dan kepada jemaat di Korintus bahwa semua karunia-karunia rohani itu bersifat sementara dan akan berakhir di bumi ini. Bahkan dia katakan akan berhenti. Namun kasih itu tidak berkesudahan. Itu berarti kasih yang Tuhan anugerahkan akan tetap berlanjut dan bertahan selamanya. Lebih daripada itu, saudara-saudara, Rasul Paulus menyatakan bahwa kasih adalah anugerah terbesar, lebih dari iman dan harapan.
Itu yang dikatakannya di dalam ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, alasan daripada Rasul Paulus mengatakan hal ini, karena baginya iman dan harapan adalah sebagai reaksi seseorang ketika dia menerima Kristus menjadi juru selamat. Lagi pula, Allah bukanlah iman, Allah bukanlah harapan, tetapi Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 menyatakan hal tersebut. Dengan demikian, siapa yang mengenal Allah dalam Kristus, ia akan semakin memahami kasih agape, kasih Allah di dalam Yesus pada orang berdosa untuk diselamatkan, kasih yang bertindak tanpa pamrih, yang mengasihi tanpa berhenti, kasih yang dilakukan hingga terluka. Itulah kasih Kristus. Kasih yang telah mengubah bukan hanya para murid-muridnya, tetapi juga para pengikut Kristus di segala zaman dan di segala tempat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kasih Kristus sungguh tepat firman Tuhan ini bagi kita di saat semua orang harus tinggal dan bekerja dari rumah karena pandemi COVID-19. Dan momen tinggal di rumah itu adalah sangat baik, karena pasti meningkatnya hubungan relasi antara keluarga, antara orang tua dan anak, antara suami istri, antara kakak dan adik, antara saudara yang satu dengan saudara yang lain. Dan kasih itu saya percaya semakin hari akan semakin berkualitas lewat perhatian satu dengan yang lain, pelukan dan tindakan. Bahkan kualitas kasih yang berlangsung akan mengubah energi yang negatif menjadi energi yang positif. Bahkan seseorang akan lebih dapat produktif dan mengeluarkan yang terbaik, walau hanya tinggal di rumah. Namun saudara-saudara, kita juga prihatin dengan keadaan saat ini. Makin sulit, makin berat, ditambah penantian yang tak berujung kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Keadaan ini rentan memicu masalah dalam keluarga dan juga dalam masyarakat. Berbagai laporan menunjukkan KDRT dan kriminalitas yang terus meningkat. Hati siapa yang tidak terluka melihat anak-anak yang mengalami kekerasan fisik, juga kekerasan seksual hingga kehilangan nyawa. Kita semua pasti mendengar bahwa ada banyak anak-anak yang sulit belajar, bukan hanya karena keadaan di rumah, ataupun mereka yang harus mendaki bukit, mencari tempat supaya mereka dapat belajar dengan baik. Kita juga tahu banyak anak-anak yang kekurangan gizi,
Dan masih banyak masalah-masalah yang ada dalam kehidupan banyak orang. Dan tentu ini bukan masalah yang dapat kita sepelekan dan menutup mata dan merasa bahwa itu bukan urusan kita. Saudara-saudara kasih Kristus, berkaitan dengan hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei, dan juga Hari Keluarga Internasional pada tanggal 15 Mei, sekaligus 51 tahun GPB Jemaat Nazaret. Maka peran kita sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai anak bangsa, saudara dan saya diuji untuk menghadirkan anugerah kasih itu di dalam tindakan-tindakan kasih. Dan tentunya harus dimulai dari diri kita sendiri dan dari dalam jemaat kita sendiri. Dengan mengikis sikap egoisme kita dan egosentrisme kita, lalu menjadikan kasih Yesus sebagai pengikat yang menyempurnakan dan mempersatukan satu relasi, sehingga kita dapat mewujudkan kasih itu dalam belas kasihan yang sesungguhnya, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran satu dengan yang lain, dan pengampunan. Kasih yang mau menanggung beban satu sama lain. Kasih yang saling membangun satu sama lain. Kasih yang mau saling menghibur satu sama lain. Kasih yang tetap dan terus mendoakan satu sama lain. Yang saling menerima dan menghormati satu sama lain. Tentu ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang ada kita sering mendapat respon yang tidak menyenangkan. Namun firman Tuhan pada malam hari ini mau mengatakan kepada kita, jangan pernah berhenti mengasihi dan melakukan tindakan-tindakan kasih. Karena untuk itulah Tuhan menghadirkan saudara-saudara dan memberikan anugerah kasih itu, yaitu agar orang lain dan dunia dapat merasakan rahmat kasih Allah. Daripada itu juga saudara-saudara, selalu mintalah pada Tuhan agar kita dipenuhi oleh kasih ilahi, sehingga kita tetap dapat menjaga iman, serta memelihara kasih dan damai sejahtera, serta tidak hilang harap. Dan di atas segalanya, dari hidup saudara dan saya yang dipenuhi oleh kasih ilahi itu akan mengalir keluar ke dalam keluarga, ke dalam persekutuan kita, kepada semua orang, juga bagi bangsa dan negara, serta seluruh alam. Selamat mengasihi. Tuhan memberkati. Amin. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan
Jemaat kasih Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur karena firman-Mu senantiasa mengingatkan kami di dalam hidup kami, supaya kami selalu melandaskan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, baik kehidupan pribadi kami, baik di dalam jemaat Tuhan, bahkan di tengah keluarga dan masyarakat. Kasih yang telah Yesus Kristus tunjukkan kepada kami, kiranya kasih itu menjadi bagian dalam hidup kami, hanya oleh karena pertolongan daripada-Mu. Sesungguhnya ya Bapa, kami sulit untuk mewujudkan kasih seperti Kristus. Oleh sebab itu ya Bapa, kami minta pertolongan-Mu senantiasa, supaya kami selalu dipenuhi oleh kasih ilahi, sehingga apapun yang kami hadapi dalam situasi-situasi yang sulit, kami memakai kasih Tuhan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Bahkan dengan kasih Tuhan, kami dapat melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami pada orang lain. Tolong kami ya Bapa di surga, sebagai jemaat, sebagai presbiter, sebagai unit-unit misioner, jemaat Nazaret, supaya kami mampu menjadi jemaat Tuhan yang mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan berjemaat kami, supaya kami satu hati, satu pikiran, satu tujuan, sehingga kami dapat mewujudkan kasih Allah yang murah hati, yang tidak pernah berhenti mengasihi, bahkan yang setiap saat mengulurkan tangan kepada kami. Dan kami pakai kasih Tuhan itu untuk menjadi bagian dalam pelayanan kasih sebagai jemaat Tuhan. Di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah pergumulan-pergumulan, di tengah-tengah kesakitan, secara khusus kami mendoakan jemaat-Mu yang sakit, yang ada dalam pemulihan, yang lanjut usia, dan mereka yang bergumul dengan berbagai masalah. Kami menyerahkan Ibu Titin Said Suyut, Diaken Lince Sirait, Ibu Lumempo Sumlang, Bapak Pratasik, Bapak Roy Mangindaan, Bapak Martin Sumampo, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Willy Nayoan, Ibu Lis Juaria, Ibu Ismiati Aritonang, dan Bapak Yos Manuhutu. Kami juga menyerahkan ya Bapa di sorga, pergumulan-pergumulan kami semua. Hanya Engkau yang mengenal dan mengetahui tiap-tiap kami, apa yang kami gumuli. Secara khusus bagi saudara-saudara kami, karena situasi dampak pandemi COVID-19 ini, ada banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang harus dirumahkan, bahkan ada banyak orang
yang mengalami kekerasan-kekerasan dalam keluarga, tekanan-tekanan secara emosional, secara psikologis. Tuhan, Engkau Bapa yang pengasih, biarlah Engkau mau bersama-sama dengan mereka dalam pergumulan-pergumulan mereka. Engkau berkati juga ya Bapa, jemaat Nazaret di dalam usia yang ke-51 tahun. Biarlah mereka terus bertambah-tambah di dalam pelayanan. Dan banyak orang akan semakin bertambah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Karena pelayanan-pelayanan, kesaksian-kesaksian, bahkan dari persekutuan mereka. Mereka mengenal Kristus dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk segala usaha dan upaya yang dilakukan oleh bangsa dan negara kami, secara khusus pemerintah kami, Presiden dan Wakil Presiden, serta seluruh jajaran kabinet, dan gugus tugas COVID-19 untuk menanggulangi keberadaan kami sebagai bangsa dan negara mengatasi dampak dari COVID ini. Bahkan mereka yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, di kota kami, kota Jakarta, maupun di seluruh daerah provinsi negara Republik Indonesia ini. Tuhan berkati para pemimpin di kota-kota yang ada, supaya mereka pun dapat berhikmat dan bijaksana, bergandengan tangan dengan masyarakat dan pemerintah pusat untuk dapat memerangi masalah-masalah akibat epidemi COVID-19 ini. Bahkan Tuhan dapat menggerakkan hati tiap orang supaya segala kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh rumah sakit, oleh tim medis, dokter, perawat, untuk penanggulangan COVID-19 ini. Kiranya orang-orang yang bermurah hati dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari rumah sakit dan saudara-saudara kami. Kami berdoa juga untuk sukarelawan. Kami berdoa untuk semua orang yang berdaya upaya untuk menanggulangi penanganan COVID-19 ini. Bapa yang murah hati dan penuh pengasihan, kami juga berdoa bagi tiap-tiap kami sebagai anggota masyarakat. Buatlah kami lebih taat. Buatlah kami lebih dapat memahami segala yang pemerintah lakukan. Dan jangan biarkan kami berada dalam sikap acuh tak acuh, tidak peduli, dan tidak mau tahu, dan hanya untuk kepentingan diri kami sendiri. Ampuni kami ya Bapa, bila kami melakukan hal-hal tersebut. Buatlah kami lebih mengasihi orang lain dengan cara kami mengikuti semua yang telah pemerintah kami lakukan dalam peraturan-peraturan yang ada, supaya kami sebagai bangsa dapat terselesaikan dari
epidemi COVID-19 ini. Dan juga masalah-masalah, baik masalah ekonomi, masalah sosial, sebagai dampak dari COVID-19 ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih juga untuk kasih karunia Tuhan yang boleh kami terima hari lepas hari. Ajar kami untuk senantiasa menghargai hari-hari yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat melalui hari-hari yang ada dengan bijaksana, dengan berhikmat, bahkan dengan kasih Tuhan. Sehingga ya Bapa di surga, hari-hari hidup kami tidak sia-sia, tapi kami boleh tetap menjadi saluran kasih Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, persekutuan kami, di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah seluruh permohonan-permohonan kami, baik yang terucapkan maupun yang tidak terucapkan, tapi yang kami percaya Roh Kudus akan menghantarkan kepadamu, ya Bapa, semua permohonan kami. Dengarlah dan sambutlah syafaat kami, hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat GPB Jemaat Nasaret yang saat ini ada di rumah maupun dimanapun saat ini Anda berada, marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah ayat Alkitab dari Efesus 5 ayat 20 yang menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tanah, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbit.
Umat terkasih, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk tiap cinta kasih yang kami terima dari orang tua dan sanak saudara kami. Dan juga untuk kebersamaan yang indah dalam persekutuan dan pelayanan jemaat kami GPIB Nazaret. Jemaat yang di dalamnya kami bersama bertumbuh dalam iman percaya kepadamu. Terimalah ungkapan syukur kami dan pakailah hidup kami menjadi saksi bagimu. Amin. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan. Kasihilah sesama seperti engkau mengasihi Tuhan Allah dalam kehidupanmu sehari-hari. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunungku tempuh, harapanku pun teguh, dapat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damai-Nya, karena anugerahnya. Air mata pun redam oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya.